Sudah kurang lebih 8 bulan ini bumi kita sedang mengalami musibah berupa pandemi COVID-19. Sedih pasti, karena banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang harus kita pertimbangkan untuk disesuaikan pada masa pandemik ini. Salah satunya di bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang biasanya kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang penerapannya berlaku pada kondisi tatap muka pun harus mengalami penyesuaian demi mencegah dan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Pandemi membuat gaya mengajar kita mengalami perubahan. Tidak mudah bagi setiap orang untuk beradaptasi. Bagaimanapun, pendidikan harus tetap berjalan, proses belajar mengajar pun disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raihani, guru kimia di SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan. Saya mau sedikit bercerita nih mengenai apa saja kegiatan yang saya lakukan selama pandemik ini. Salah satunya adalah saya mengikuti kegiatan pembatik. Kegiatan pembatik ini ada 4 level yang harus dijalani. Di level pertama adalah level literasi, level kedua adalah level implementasi. Kemudian pada level 3 yaitu level kreasi, di mana di level ini peserta diminta untuk membuat konten pembelajaran. Level terakhir adalah level 4. Nah, di level 4 ini pengalaman saya jadi bertambah banyak loh. Selain mendapatkan tugas untuk membuat blog, kita juga harus belajar membuat blog. Pengalaman pertama bagi saya untuk membuat blog. Kemudian tugas berikutnya adalah mensosialisasikan portal rumah belajar. Saya melakukan sosialisasi tidak sendiri. Saat itu saya bekerja sama dengan SRB Kabupaten Balangan lainnya, yaitu bersama Pak Mardani. Di sosialisasi yang pertama, tempat yang kami lakukan adalah SMK PP Negeri Paringin. Kemudian sosialisasi kedua yang kami lakukan yakni bertempat di Aula Disdik Kabupaten Balangan. Ini adalah pengalaman terbesar yang saya lakukan dengan Pak Mardani tentunya. Sosialisasi yang ketiga yang saya lakukan adalah di SMA Negeri 2 Paringin. Saya masih melakukannya dengan Pak Mardani. Sosialisasi yang keempat adalah di SDN Batu Piring, di mana di tempat inilah Pak Mardani mengabdi atau mengajar sampai saat ini. Inti dari sosialisasi yang kami lakukan adalah membagikan informasi tentang pembelajaran berbasis TIK. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, serta tentunya mengenalkan portal rumah belajar sebagai portal pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbud yang di dalamnya terdapat bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa gunakan dan kita manfaatkan di dalam portal rumah belajar dan kita dapatkan secara gratis. Selama menjalani pembelajaran jarak jauh ini, saya menggunakan aplikasi grup chat yang bernama Microsoft Kaizala. Dengan aplikasi tersebut, saya biasanya mengintegrasikan dengan beberapa fitur yang ada di rumah belajar. Pada kegiatan PJJ yang saya lakukan, biasanya saya menerapkan model pembelajaran discovery learning. Tahapan pertama yang saya lakukan yakni stimulasi. Pada tahapan ini, saya memberikan gambar yang berhubungan dengan pembuka di materi termokimia ini. Kemudian, pada tahap berikutnya, saya meminta siswa untuk menjelaskan apa hubungan gambar dengan materi yang akan kita pelajari. Kemudian, pada tahapan pengumpulan dan pengolahan data, saya meminta siswa saya untuk mencari bahan belajar, yakni sumber belajar dan buku sekolah elektronik yang ada pada portal rumah belajar. Sebagai penguatan materi, saya juga meminta siswa untuk membuktikan sifat beberapa reaksi kimia sederhana melalui fitur laboratorium maya yang ada di portal rumah belajar. Pada tahap verifikasi data, biasanya saya memberikan soal latihan melalui Google Formulir yang dibagikan kepada peserta didik saya melalui grup chat aplikasi Kaizala. Namun, kali ini saya meminta siswa saya untuk masuk ke dalam fitur bank soal yang ada pada portal rumah belajar. Tahap terakhir adalah kesimpulan, di mana pada tahap ini biasanya saya memancing pendapat siswa mengenai apa saja yang dapat disimpulkan atau poin-poin penting dari pembelajaran yang kami lakukan saat itu. Dengan masa penyesuaian yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, tentunya proses adaptasi terus dilakukan untuk melakukan proses belajar mengajar menjadi lebih mudah. Banyak metode atau gaya mengajar yang bisa kita terapkan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Menurut saya, dari sekian banyak aplikasi, LMS, Learning Management System Pembelajaran, model pembelajaran yang bisa digunakan secara daring, secara luring, atau bahkan dikombinasikan antara daring dan luring, yang paling utama adalah kita tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan TIK sebagai guru. Pilih aplikasi, media, dan model pembelajaran
yang paling mudah untuk kita dapat gunakan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan kita dan kemampuan siswa kita. Proses adaptasi bisa menghasilkan kebiasaan yang berbeda bagi setiap orang. Semakin canggih aplikasi atau model pembelajaran yang kita pakai, bukanlah sebagai alat ukur untuk menentukan bahwa proses belajar atau kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan merupakan yang paling baik atau yang paling sempurna. Inti dari sebuah proses belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Bagi saya, menggunakan aplikasi grup chat dengan sesekali, mengkombinasikannya dengan beberapa aplikasi lainnya, serta mengintegrasikannya dengan fitur-fitur yang ada pada rumah belajar adalah sebuah metode sederhana yang nyaman bagi saya dan siswa saya dalam melakukan proses belajar mengajar jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekian cerita dari saya mengenai kegiatan yang saya lakukan, kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa.